Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Sholawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, masih pada kitab Tayamum yang punya aplikasi hadis, silakan dibuka ya. Sekarang hadisnya bisa dimasukkan ke dalam Android. Itu ada aplikasi ensiklopedi 9 hadis. Juga ada aplikasi Al-Quran dan hadis, nanti tinggal di situ ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tinggal masukkan nomornya, nanti akan muncul hadisnya. Kalau sekarang belum masang ya di pertemuan yang akan datang, ya. Jadi sambil saya membacakan, panjenengan ikut menyimak. Barangkali ada yang keliru baca, nanti dibetulkan. Ya. Kita sampai pada bab yang ke-6 di kitab Tayamum, Sahih Al-Bukhari. Babun as-sa'idu thayyibu wudu'ul muslimi yakfihi minal ma'i. Babun bab as-sa'idu thayyibu, tanah yang bersih, tanah yang baik. Wudu'ul muslimi sebagai ganti wudunya orang muslim. Yakfihi mencukupi baginya minal ma'i daripada air. Maksud dari judul ini, ketika seorang muslim sudah datang waktu sholat, kemudian dia memiliki salah satu syarat yang mengizinkan dia untuk tayamum, maka baginya sudah cukup, walaupun tidak berwudu dengan air. Misalnya syaratnya apa? Tidak ada air, maka boleh ganti dengan tayamum. Atau dalam keadaan safar, ada air, tapi air itu tidak cukup untuk diminum. Kalau diminum saja tidak cukup, bagaimana untuk berwudu? Berarti tinggal beberapa tegukan kan begitu. Atau air ada, sedangkan orang tersebut dalam keadaan mardo, dalam keadaan sakit, maka Imam Al-Bukhari mengatakan cukup dengan tayamum, tidak harus berwudu. Kemudian mengawali bab yang ke-6 ini, Imam Al-Bukhari mengutip pernyataan Al-Hasan Al-Basri. Ini salah seorang tabi'in. Wa qala, dan telah berkata Al-Hasanu, Al-Hasan. Al-Hasan di sini adalah Al-Hasan Al-Basri, bukan Al-Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, bukannya. Apa kata Al-Hasan? Yujzi'uhu tayammum, tayamum itu mencukupinya, malam yuhdis, selama dia tidak berhadas. Artinya fungsi tayamum bagi orang yang bertayamum karena sakit sama dengan fungsi wudu. Selama dia belum berhadas, maka dia dalam keadaan suci. Sehingga satu kali tayamum bisa untuk beberapa sholat. Sama dengan tadi Bapak Ibu sebelum ke sini kan berwudu. Kemudian nanti tadi kita sudah maghrib.
Kita duduk di sini sampai isya. Kan wudunya tadi sekali. Ketika tidak berhadas, kata Abu Hurairah, hadas itu buang angin yang bunyi atau yang tidak bunyi, kata Abu Hurairah gitu ya. Dalam kitab wudu penjelasannya seperti itu. Selama kita tidak berhadas berarti tidak perlu wudu lagi. Kenapa suruh wudu? Karena berhadas. Kemudian Imam Al-Bukhari mengetengahkan asar perbuatan sahabat. Wa amma ibnu Abbasin, Ibnu Abbas telah mengimami. Wahwa, dan dia itu mutayammimun, bertayamum. Jadi orang yang bertayamum itu boleh menjadi imam bagi orang yang berwudu. Bukan berarti kemudian ketika mau ngimami ditanya, jenengan mau wudu apa tayamum? Tayamum, oh berarti makmum, tidak begitu kan? Tujuannya sama, suci dari hadas. Bahkan istimewanya tayamum itu tidak hanya menyucikan hadas kecil, tapi juga hadas besar. Beda dengan wudu, wudu itu hanya menyucikan hadas kecil, tapi ada syaratnya tayamumnya. Kemudian Imam Al-Bukhari mengetengahkan pernyataannya Yahya bin Sa'id. La ba'sa. La ba'sa itu tidak mengapa, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja, la ba'sa. Bisolati, sholat ala sabakhati. Di atas tanah namanya as-sabakhah. Tanah sabakhah itu tanah yang bergaram. Biasanya di pantai ya Pak. Dan watayamumi biha, boleh tayamum dengan tanahnya. Tanah bergaram itu kalau dipegang kan agak lengket. Agak lengket itu kata Yahya bin Sa'id, tidak mengapa sholat di atasnya dan tanahnya boleh digunakan untuk tayamum. Karena air laut sendiri juga kan suci ya, suci dan menyucikan. Perkara rasanya asin ya sunnatullahnya begitu. Bapak Ibu pernah berpikir kenapa air laut itu asin? Ya, nanti tanya guru IPA ya, jangan tanya saya. Saya kan guru PAI, I-nya di belakang. Ya. Jadi guru IPA, kalau saya PAI. Hadisnya 344. Ini hadisnya panjang ya Mas Amin. 1 lembar 1/4. Haddatsana Musaddadun, telah menceritakan kepada kami Musaddad, qala dia berkata, haddatsani, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'idin, Yahya bin Sa'id yang tadi dikutip pernyataannya ya. Ini gurunya Musaddad, Musaddad itu gurunya Imam Al-Bukhari. Qala, telah berkata, haddatsana Aufun, telah menceritakan kepada kami Auf, qala dia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abu Rojain, Abu Roja, an Imrona, dari Imron. Qala, Imron berkata, ini Imron salah seorang sahabatnya. Kunna, adalah kami fi safarin, dalam suatu perjalanan ma'an Nabi SAW, bersama Nabi SAW. Wa inna, dan sesungguhnya kami asroina. Asroina itu bepergian di malam hari. Seperti yang Allah sampaikan di surah Al-Isra. Subhanalladzi asra. Asra itu bepergian di malam hari. Karena Rasulullah Isra-nya di malam hari. Wa inna, dan sesungguhnya kami asroina, bepergian di malam hari, hatta, sehingga kunna, keadaan kami fi akhiril laili, sampai hampir akhir malam. Hampir akhir malam kira-kira pukul berapa? 12 itu siang. Masa akhir malam 12 ya.
pukul 23 lebih 59 menit 59 detik. Ya, tidak ada pukul 24. Yang ada 00. Orang ngantel ngubungi pada melek tonggoni apa ini. Kemudian wakokna kami tertidur wakatan tidur wala wakata ahla tidak pernah kami tidur indal musafiri ketika berpergian minha darinya. Jadi kata Imron, belum pernah kami tidur senyenyak ini dalam keadaan bepergian. Berarti posisi fisiknya sangat lelah. Yang kedua, orang tidur nyenyak itu biasanya di samping lelah juga badannya sehat. Karena ada orang yang badannya lelah, tapi kalau sakit tetap tidak bisa tidur. Yang ketiga, biasanya pikirannya bumbung. Meskipun badannya sehat, lelah, pikirannya ruwet, ya orang bisa sare. Ya. Lagi mikiri warna-warna kan gitu. Nah, kesing nagi ya orang bisa sare. Fama maka tidaklah ayakodona kami terbangun illa ketika harus samsi matahari meninggi. Jadi tidur sampai bangunnya saat matahari sudah tinggi. Berarti subuhnya kesiangan apa tidak? Kesiangan. Padahal di situ ada nabi. Ya. Karena nanti ada syariat ini. Wakana dan adalah awala yang pertama kali man orang istaiqodo bangun fulanun fulan. Imron tidak menyebut namanya ya. Summa kemudian fulanun fulan, summa kemudian fulanun fulan. Yusammihim mereka menyebutkan Abu Roja. Jadi Abu Roja itu orang yang bangun nomor 3. Ini sama-sama sahabat ya. Fanasiya Aufun Auf lupa tentang orang pertama, orang kedua yang bangun siapa. Tapi dia ingat orang ketiga adalah Abu Roja. Summa kemudian Umar bin Khattab birrabi'u. Umar bin Khattab bangun nomor 4. Jadi sahabat itu teliti banget ya Pak. Sampai yang bangun aja dititeni. Mungkin sing tangi di siapa? Kai. Nah, yang keempat adalah Umar bin Khattab. Wa kana Nabi dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza apabila nama tidur lam yuqad tidak dibangunkan hatta sehingga yakuna menjadi huwa beliau yastaiqidu bangun sendiri. Para sahabat tidak berani membangunkan Nabi ketika Nabi tidur. Alasannya apa? Lianna karena sesungguhnya kami la nadri kami tidak mengetahui mayah dusu apa yang diciptakan lahu dalam tidurnya lahu bagi Nabi finomihi dalam tidurnya. Karena para sahabat khawatir barangkali Nabi ketika tidur sedang mendapatkan wahyu. Seperti Nabi Ibrahim kan wahyunya diberikan ketika tidur sehingga sahabat tidak berani. Kan Rasul itu mimpi pun akan menjadi ru'yatul khair. Seperti Rasul ketika mimpi masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan mukhallikina mencukur rambut. Itu sebelum beliau berhaji dan Allah buktikan mimpi itu. Itu ada di surah Al-Fatihah. Falamma maka setelah istaiqodo Umar bangun waro'a dan dia melihat ma'asoban nasa apa yang menimpa orang-orang. Jadi yang bangun baru 4 orang. Kemudian Umar melihat orang-orang yang masih tidur. Wakana dan adalah Umar rojulan seorang laki-laki jalidan. Apa jalidan? Tegas. Jalidan itu tegas. Kalau melihat begitu ya harus dibangunin, termasuk Nabi.
Tapi Umar menggunakan strategi. Bagaimana bangunkannya? Fakabbaro. Kemudian Umar bertakbir. Wa rafa'a sautahu, mengeraskan suaranya, bitakbiri, dengan takbir. Jadi begitu jenggelek langsung Allahu Akbar gitu, Pak. Suaranya kan banter ya Umar. Fama zala yukabbiru, dan tidaklah ada yang tersisa dengan takbirnya. Wa yarfa'u sautahu, dan keras suaranya, bitakbiri, ketika bertakbir, hatta sehingga istaiqadha bi sautihi, suaranya membangunkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma, maka setelah istaiqadha, Nabi bangun, syakau, mereka mengadu, ilaihi, kepada Nabi, alladzi, yang asobahum, menimpa mereka. Begitu nabinya bangun, para sahabat ikut bangun, terus pada mengadu. Mengadu apa? Ya Rasul, ternyata kita kesiangan, belum subuh. Ini namanya kesiangan berjamaah. Ya. Lah kawanan kabeh wong puluhan kayak gitu ya. Qala, Rasulullah menjawab, la dhairo, tidak apa-apa. Wala yadiru, artinya sama, tidak apa-apa. Irtahilu, yuh mlaku maning. Irtahilu, berjalanlah kalian. Jadi setelah bangun, kemudian kata Rasulullah, yuk pada melaku. Ini pemimpin yang sangat lembut. Jadi peristiwa ini tidak terjadi sekali, tetapi beberapa kali. Sebelum ini kita sudah kaji ketika Bilal menyampaikan kepada Rasulullah, aku akan berjaga ya Rasul. Ternyata Bilal juga ketiduran. Nah ini kejadian lagi, diceritakan oleh Amron tadi ya, melalui Abu Roja. Tapi ketika Bilal itu yang pertama bangun adalah Rasul. Kemudian yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, yang pertama bangun adalah Abu Bakar, baru Umar. Artinya ada beberapa peristiwa yang pernah dialami Rasulullah dengan para sahabat, saking lelahnya perjalanan, kemudian beliau tertidur. Fartahala, kemudian berjalan. Fasaro wero ba'idin, kemudian berhenti tidak jauh. Summa, kemudian nazala, berhenti. Fada'a, kemudian meminta bil wudu'i, untuk wudu. Fatawad doa, kemudian beliau berwudu. Setelah berhenti dari tempat itu, Rasulullah minta dibawakan air. Kemudian Rasulullah berwudu. Wanu dia, dan diseru bisolati, untuk sholat. Jadi meskipun mataharinya sudah terbit, sudah tinggi, harus samsi, itu tetap azan. Karena di sini kalimatnya jelas, wanu dia bisolati, diseru untuk sholat. Hanya bedanya sebelum jamaah subuh tidak melaksanakan qobliyah. Sebab mataharinya sudah tinggi. Jadi begitu selesai azan, iqamah, langsung sholat subuh. Fasolla, kemudian beliau sholat bin nasi, dengan orang-orang. Falamma, maka setelah infatala, selesai, min sholatihi, dari sholatnya. Iza, ketika itu, huwa, beliau, ya, huwa birojulin, ada seorang laki-laki, mu'tazilin, memisahkan diri, i'tizal. Lam yusolli, tidak sholat, ma'al qaumi, bersama orang-orang. Qala, Rasulullah bertanya, mana'aka ya fulanu antusolliya ma'al qaumi. Wahai fulan, apa yang menghalangimu sehingga tidak sholat bersama orang-orang? Qala, orang itu berkata, asobatni janabatun, aku junub, walamaan, tidak ada air. Jadi ada sahabat yang ketika ketiduran itu mimpi basah, sehingga teman-temannya berwudu, dia tidak berwudu. Teman-temannya sholat, dia tidak sholat. Selesai sholat, Rasulullah bertanya, ganing ana sing misa.
Bahasa orang kampung saya itu mencira, ya kumpul kayak gue tadi kana lawak, main aja mencira baik itu namanya. Bahasa Arabnya mu'tazilun, bahasa mundune mencira. Tapi nanti di tempat lain mungkin artinya beda mencira. Ya. Kemudian Rasulullah bilang begini, alaika biso'iti, untukmu biso'iti dengan tanah, fa innahu maka sesungguhnya yakfika cukup bagimu. Jadi kata Rasulullah, tayamum, karena airnya tidak cukup untuk mandi. Sampai sini dulu ada beberapa syariat Bapak Ibu. Yang pertama, Rasulullah SAW atas peristiwa ini membuktikan yang pernah beliau sampaikan, bahwa hukum tidak berlaku bagi 3 golongan. Dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah menyampaikan, rufi al-qalamu an salasin, hukum diangkat dari 3 kelompok. Yang pertama apa? Anin naimi hatta yastaiqidu, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Maka sepanjang akhir malam tertidur sampai dengan matahari terbit, itu tidak terkena syariat. Terkena syariatnya begitu bangun. Jadi suatu ketika misalnya menimpa Bapak Ibu, siangnya ada kerja bakti RT, sorenya ada kerja bakti RW dalam rangka iya, kemudian malamnya ikut pengajian, habis itu sisa walimahan, habis itu pingpong misalnya gitu ya, acaranya padat. Jam 11 baru mapan, tahu-tahu jenggelit idih jam itu esok tetap sholat subuh. Syaratnya ketika azan memang tidak dengar dan tidak melilir. Tapi begitu ada kumandang azan kemudian melek, ora ketang sadilat adzan terus ngeliap maning, ya ora bisa. Kita kena pasal fawelul lil musallin. Ya, karena Pak sudah melek. Maka kalau capek banget upayakan jangan ngelilir dan jangan melek, Pak. Ya supaya tidak terkena hukum ya. Kan tidak bisa, memang Allah membangunkan kita. Ya. Di surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am ayat ke kemarin ngaji tafsir di ibu-ibu ya. Ayat 60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari summa yab'asukum fihi liyuqda ajalun musamma summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwa, dan dialah Allah alladzi yang yatawaffakum, menidurkan kalian. Jadi Bapak Ibu, yang membuat kita tidur itu Allah. Jadi Allah yang menidurkan kita, ini Allah yang menyampaikan. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili. Allah yang menidurkan kita. Jadi kalau kemudian ditakdirkan kesiangan, ya Allah yang membuat. Nah, kalau membangunkan, ya Allah yang membangunkan kita. Tinggal kitanya mau bangun apa tidak begitu ya. Kemudian di Az-Zumar 42 ini juga ada ayatnya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang memegang tiap-tiap jiwa ketika dia tidur. Jadi kalau kita tidur, jasadnya di atas kasur, ruhnya di dalam jasad, tapi jiwanya dipegang oleh Allah. Wallati lam tamut bi manamiha, dan orang-orang yang tidak meninggal pada tidurnya. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Kalau ditakdirkan meninggal, maka ditahan jiwanya, diambil ruhnya. Sehingga pas pagi digugah, diorog-orog, oyang kabeh. Awit sirah nganti sikil kaning oyang kabeh.
dicekel adem. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tapi kalau bangun, kalau belum waktunya meninggal, kata Allah, wa yursilul ukhra ila ajali musamma, dikembalikan jiwanya. Makanya kalau bangun kemudian mau tidur kembali, jangan lupa berzikir terlebih dahulu. Ya, zikir, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, baru ngeles lagi. Tapi ya kira-kira anggar setengah papat ya aja, Pak. Ya, adzan subuh tengah 5, tengah papat ngelilir, ngeliat maning. Barang tangi sepi nemen ya, orang krungu adzan jam 6 ya bener. Melihat maning tan nembe tengah siji ya melek jebule tengah siji. Tapi tulung jame dileng temenanan, bukan salah ndeleng. Atau kowe dideleng jebule detiknya meneng bae, berarti jame mati. Tengah siji baru buka jendela gani pada rame teman. Jebule tengah 6 kan sering kejadian pada cerita begitu. Utamanya Ramadan ya. Ora sahur bisa nih. Deleng jam tengah siji jebule jame mati. Ya nikmatilah. Makanya ya dideleng weh jame. Jadi tidur itu Bapak Ibu anugerah Allah ya, nikmat. Makanya kalau mau tidur minta izin kepada Allah, setelah bangun tidur bersyukur kepada Allah. Aja gini bikin Mas. Ya di situ tawan nemen udah hilang. Aja gini Mas. Yakfika ya. Ya. Summa kemudian saron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada datang kepada Nabi fastaka, kemudian mengadu ilahi kepada Nabi annasu orang-orang minal atoshi. Atos kue haus. Karena sering dengar ya, ruba min so'imin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atos. Atos kue haus. Atos bahasa Arab artinya haus. Anggar atos bahasa Sunda sudah ya tergantung bahasa. Fanazala kemudian berhenti fada'a memanggil fulanan fulan. Karena adalah yusammihi dinamakan Abu Roja. Nasiyahu aupun ya, aupnya lupa. Rasulullah kemudian memanggil seorang sahabat namanya Abu Roja. Ini yang lagi cerita. Wada'a dan memanggil Aliyan Ali. Faqala kemudian Rasulullah bersabda, idhaba pergilah kamu berdua. Siapa berdua? Ali dan Abu Roja. Fabtagiyal ma'a kemudian carilah air. Fangtolako kemudian keduanya bertolak. Fatalakia kemudian keduanya bertemu imro'atan dengan seorang perempuan. Baina di antara mazadataini. Mazadatun itu kulit yang digunakan untuk menyimpan air. Kalau yang seusia saya atau di atas saya pernah nonton film Bonanza di TVRI sing warnanya hitam putih. Itu mazadatun itu kantong yang digantungkan di punggungnya kuda, biasanya kanan kiri, itu isinya air. Kimpul tapi terbuat dari kulit ya Pak. Kalau di era saya madrasah itu kimpulnya sudah terbuat dari plastik. Kimpul ya, sekolah bawa kimpul. Kalau sekarang kita tumbler ya. Itu mazadatun atau juga disebut dengan satihatun, tapi karena dua satihataini mimma'in berisi air ala ba'irin di atas ba'ir. Ba'ir itu kendaraan ya, unta kendaraan, laha miliknya. Faqala laha kemudian keduanya berkata kepada wanita itu, ainal ma'u dari mana air itu? Kan tadi Ali dengan Abu Roja ditugasi nyari air. Papasan dengan wanita
yang pulang dari ngambil air. Ngambil air itu bahasa Jawane ngangsu. Nah, wong wadon ngangsu. Tapi ngangsune numpak onta, bawahnya kimpul ya pakai kulit. Kemudian kata wanita itu, qol ahdi bil ma'i amsi. Aku lagi butuh air dari kemarin. Ditanya ngambil airnya di mana? Jawabannya aku lagi butuh. Kayak orang nyambung ya, Pak. Tapi ini dipahami oleh Ali dan Abu Roja. Ya. Hadisa'ah sekarang ini. Wa nafaruna khulufan. Laki-laki di kampung kami sedang bepergian sehingga wanitanya yang ngangsu. Qala laha, kemudian keduanya berkata pada wanita, ing tolaki idza qalat, ing tolaki yuhmelu, ikutlah bersamaku. Idzan, kalau begitu ikutlah bersamaku. Qala, dia berkata, ila aina, kemana? Qala, keduanya menjawab, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketemu orang asing, ditanya ngangsunya di mana, tidak nunjukkan, menyebutkan dia juga butuh, akhirnya yuk melu ketemu Rasul. Kemudian wanita ini bilang, qalat alladzi yuqalu laha, apakah orang yang disebut as-sobi'u sebagai sobi'u. Sobi itu maknanya orang yang keluar dari agama kaumnya. Jadi Nabi Muhammad itu oleh orang-orang jahiliyah disebut sebagai sobi'u karena tidak mengikuti tradisi kaumnya. Kemudian Ali dan Abu Roja jawabannya bagaimana ketika ditanya begitu? Qala huwallazi ta'nina, dia itu sebagaimana engkau lihat. Tidak mengiyakan, tidak menolak. Bukan wong wadone ora gelem sih. Jadi sebagaimana yang engkau lihat. Kemudian fangtolaki, kemudian dia bertolak faja'a, kemudian dia datang biha dengan kantong air itu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsahul hadisa, dan Nabi menceritakan cerita kepadanya. Qala, beliau bersabda, fastanzaluha an ba'irihi, turunkan kantong itu dari kendaraannya, pinjam. Jadi kantong yang adanya dipinjam oleh Nabi. Wada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi memanggil bi'ina'in, meminta dibawakan ina. Ina itu wadah-wadah bejana, ya. Fafarrogo bihi, kemudian beliau menuangkan min afwahil mazadataini. Jadi kantongnya dibuka, kemudian dituangkan airnya. Kira-kira si perempuan tadi bagaimana ya? Sudah dipinjam, airnya disuntik. Ya kalau sebagai orang biasa pasti, loh, kepimen kan, singang suki ya malah disuntik. Kemudian wa awqa'a afwahahuma, wa awqa'a, beliau menuangkan afwahahuma, dari mulut kantong keduanya. Wa atlaqal azaliyah, dan mengikat pangkalnya. Jadi dituangkan tapi diikat. Itu kan kayak mulutnya galon ya Pak. Sini pangkalnya diikat oleh Rasul. Setelah diikat, dituangkan. Diikat, dituangkan, tapi keluar airnya. Ini kan akal kita tidak sampai. Karena ini adalah mukjizat. Teorinya kalau diikat, ya airnya tidak akan keluar. Diikat tapi keluar, Mas. Dan istimewanya, wanudiya pinnasi, orang-orang dipanggil. Asku wastaku, ayo, asku, minum. Wastaku, dan mereka semua minum dari wadah tadi. Fasako mangsa'a wastako mangsa'a, tiap-tiap orang minum, tiap-tiap orang minum, semuanya minum, jumlahnya ratusan.
Wa kana akhiru zaka, dan adalah yang terakhir an a'tal ladzi asobathul janabatu inaan. Setelah semua orang minum, kemudian sisa air yang ada dalam becana itu diberikan kepada orang yang tadi belum sholat, kan karena dia dalam keadaan junub ya. Qala Rasulullah bersabda, idhab, pergilah, fa'afrighu alaika, kemudian tuangkan air itu kepadamu, suruh mandi. Coba pemimpin yang betul-betul memperhatikan umatnya, nyuruh orang ngangsu supaya yang junub tadi bisa mandi, tidak nyuruh yang junub mana luruh banyu dewek, tidak, tapi dicarikan ya. Sahabat yang lain diizinkan untuk minum, yang ini diizinkan untuk mandi. Apa yang terjadi dengan wanita musyrikah tadi? Wahia, dan dia itu qaimatun, berdiri, tanduru, melihat, ila, kepada mayuf alu, apa yang dikerjakan bimaiha, dengan airnya. Jadi ngadeg karun deleng nagarin banyu ini disuntak ke gaya ya. Waimullahi, demi Allah, lakot sungguh-sungguh ukli'a anha, kata Abu Roja, ukliha anha ya, airnya keluar darinya. Wa innahu, dan sesungguhnya la yukhayyalu ilaina, ditampakkan kepada kami, annahu, bahwasanya asaddu mil'atan, wadahnya lebih penuh, minha, darinya, hinabtada'a biha, ketika datang pertama. Jadi setelah orang itu mandi, kemudian kantongnya dikembalikan kepada wanita yang tadi, pemiliknya, ternyata airnya tidak habis, malah lebih penuh dibandingkan ketika dipinjam. Tahunya dari mana antara penuh dengan tidak? Kalau air dalam wadah selain berat juga bunyi, Mas. Kalau jenengan pernah ngangsu ya pakai namanya buyung. Buyung itu terbuat dari tanah ya. Kalau penuh tidak akan bunyi. Tapi kalau tidak penuh mesti bunyi. Kocelak, 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 kocelak. Maka dulu untuk sebutan wong angger ilmune kebek, ora moni, ora geger, ora pamer. Kowe wong ilmune kebek. Angger wong ilmu ora kebek, kowe rada kocelak. Mulane angger wong geger bae kowe ilmune ora kebek karena rada pinteran ya Pak istilahnya ya. Yang buyung itu kalau penuh ya jemban itu ya meneng bae ora kocelak ya. Atau kalau kami kaum pria ngangsunya tidak pakai buyung, tapi pakai tang. Tang itu timba yang terbuat dari kaleng. Isinya ya antara 30 literan mungkin. Supaya tidak kocelak, itu tengah-tengahnya dikasih palang bambu. Jadi airnya tidak akan kocelak. Saya kuat biasanya 2, depan 1, belakang 1, plus nyangking timba. Karena kekuatan itu karena dilatih. Enggak tina sesuai. Awalnya timba kecil dulu bekas sabun, ningkat timba agak besar, lama-lama pakai nenaki, itu pikulannya embelat. Kalau sekarang kayaknya enggak kuat Mas, wis aleman ya pundak. Itu langsung. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, ijma'u, kumpulkanlah oleh kalian laha, untuk wanita itu. Apa? Fajama'u, kemudian mereka mengumpulkan laha untuknya, mimba ini diantaranya ajwatin, ajwa, korma ajwa. Sering makan korma ajwa Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah ya. Kalau tidak sering silakan beli sendiri-sendiri. Wa daqiqatin, daqiqoh itu gandum ya. Wa sawiqatin, sawik itu roti tapi kering.
sate kering. Hatta sehingga jama'u mereka telah mengumpulkan laha untuknya to'aman makanan. Faja'aluha kemudian mereka menjadikannya fi saubin dalam satu kain. Wa hamaluha ala ba'iri dan membawakannya di atas kendaraan. Jadi setelah semuanya minum, orang yang junub tadi mandi, Rasulullah merintahkan, yuk yang punya makanan kumpulkan. Kemudian dibentangkan kain, digulung. Ya, Pak. Setelah itu, wa wada'u sauba baina yadaiha. Kemudian diletakkan di atas kendaraannya, dinaikkan. Kantong airnya dikembalikan. Qala Rasulullah bersabda laha kepadanya. Ta'lamina ma rojikna. Ta'lamina, engkau tahu ma rojikna. Kami tidak mengurangi mimma ika airmu sayan sedikit pun. Kata Nabi, kamu tahu ya, airnya tidak kurang. Walakinnallaha akan tetapi Allah Allah itu alladzi yang asqona memberi kami minum. Tapi Bapak Ibu, meskipun Allah memberikan mukjizat, Rasulullah tetap ada kewajiban ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Cari air. Sama dengan di hadis lain, ketika para sahabat mau berwudu, airnya hanya satu bejana, Rasulullah akan memasukkan tangannya ke dalam bejana sehingga nampak keluar air dari sela-sela jarinya. Tapi ada usahanya. Tidak kemudian langsung minta kepada Allah, Allah turunkan air, tidak. Maka pernah saya sampaikan di kajian tafsir Ali Imran 159, Rasulullah itu oleh Allah diberi tugas untuk nyontohkan tawakal. Usahanya maksimal. Jadi semua hal itu beliau contohkan tawakal. Fa'atat ahlah, kemudian wanita itu datang ke keluarganya. Waqad dan sungguh ihtabasat anhum, mereka menduga dia ada yang menahan. Qalu, mereka berkata, ma habasaki ya fulana, wahai fulana, apa yang menahanmu kani ngangsu suwen menurut paling-paling. Qalat, si fulana berkata, al-ajabu, ada keajaiban, lakiyani rojulani, aku bertemu dengan dua laki-laki, fadhahababi, kemudian keduanya pergi, ila hadalladzi yuqalu laha, kepada orang yang kalian sebut as-sobi'u. Jadi kata wanita ini, kenapa aku terlambat pulangnya, ketemu dua orang laki-laki yang mengajakku ketemu dengan orang yang dipanggil sobi'u. Fafa'ala kaza wa kaza, kemudian dia melakukan ini. Taruh tangannya nuding-nuding. Fawallahu, maka demi Allah. Ya. Orang musyrik itu kenal Allah. Fawallahi, demi Allah. Innahu, sesungguhnya dia la asharun nasi. La asharun nasi. Seperti tukang sihir. Mim baini hadihi wa hadihi. Melakukan ini. Kan dia musyrik ya. Jadi melihat mukjizat katanya sihir. Wa qalat, dan dia berkata, bi isba ayha al-wusta was-sababah, sambil nunjuk ke langit dengan tangan wusta itu tengahnya, sababah ini, saya telunjuk. Farafa'at huma, kemudian dia mengangkat keduanya ila sama, jadi sambil nunjuk-nunjuk begini dengan dua jari. Ta'ni as-sama'a wal ardu. Kata wanita itu atau innahu, jangan-jangan orang itu la Rasulullah, jangan-jangan dia Rasul, karena dia punya mukjizat hakon yang benar. Fakana, maka adalah al-muslimuna, orang-orang muslim, ba'da zalika, sesudah yang demikian, yugiruna, mereka menyerang ala terhadap man haulaha, orang-orang di sekitarnya, minal musyrikin, dari orang-orang muslim. Jadi perjalanan Solo itu ternyata untuk berperang, untuk memerangi kaum
yang memerangi Rasulullah, kaum yang tinggal di sekitar perkampungan wanita ini. Wala yusibuna sormal ladhi hiya minhu, wa yusibuna dan tidak menimpakan asirma ya, serangan alladhi yang hiya wanita itu minhu di dalamnya. Tapi kampung di mana wanita itu tinggal itu disisakan, tidak diserang karena memang orangnya tidak memerangi. Faqalat, kemudian wanita itu berkata, yauman pada suatu hari, liqaumiha kepada kaumnya. Ma tidaklah uro aku melihat, anna bahwasanya haula'il qauma, mereka orang-orang, yada'unakum amdan, mereka sengaja ditinggalkan. Fahal maka apakah lakum untuk kalian fil islami al-islam. Setelah tahu perkampungan sekitarnya diserang, wanita ini bilang, kita kan bukan muslim, kenapa kita diserang? Apakah kalian tidak tertarik masuk Islam? Fatouha, kemudian mereka mentaatinya. Fadahulu, kemudian mereka masuk fil islami ke dalam al-islam. Jadi wanita ini memiliki dua jasa. Satu, membawakan air, yang dengan air itu Allah berikan mukjizat pada Rasulullah, para sahabat minum, dan yang junub tadi mandi. Yang kedua, wanita ini kemudian mengakui kerasulan Nabi Muhammad dengan kalimat innahu la rasulullahi haqqo. Setelah itu dia mendakwai kaumnya dan kaumnya semuanya masuk Islam. Itu mukjizat, maka namanya mukjizat. Ijaz itu artinya melemahkan, membuat orang yang menentang menjadi besar. Mukjizat seperti ini Bapak dan Ibu hanya bisa disaksikan oleh mereka yang hidup dan ketemu Rasul. Kalau kita hanya membaca. Tapi kita juga bisa merasakan mukjizatnya Rasulullah yang abadi, yaitu Al-Qur'an. Makanya ya di hadis tentang wudhu Rasulullah kan menceritakan yang diriwayatkan oleh Asma ya, setelah selesai khutbah sholat gerhana Rasul menyampaikan, diperlihatkan kepadaku surga dan neraka, termasuk diperlihatkan kepadaku keadaan di barzakh. Kalian akan diuji oleh utusan Allah yang menanyakan tentang Rasul. Kemudian yang bisa menjawab siapa? Orang yang mukmin atau orang yang yakin. Dengan jawaban, dia Nabi Muhammad, utusan Allah, datang kepada kami dengan mukjizat. Ja'ana bil bayyinati. Apa mukjizatnya? Ya ini. Ini mukjizatnya. Tinggal kita mau mengimani apa? Tidak. Kemudian Abu Abdullah berkata, qala Abu Abdillah, soba'a, makna dari soba'a, kharaja min dinin ila ghairihi, orang yang keluar dari agama kepada yang lain. Wa qala Abul Aliyah, Abul Aliyah berkata, as-sabiina, Al-Baqarah ya 62. Wa fi nuskhatis sabiuna, dalam satu ejaan as-sabiun, firqatun, satu kelompok, min ahlil kitab, dari ahli kitab, yaqra'una zabur, mereka membaca kitab Zabur. Selesai Bapak Ibu, satu hadis saja ya, dawan nomor 344. Padahal nawaitu saya malam ini kitab tayamum selesai, tapi ternyata tidak, apalah daya Bapak Ibu ya. Demikian, nanti dilanjutkan insya Allah setelah Isya untuk diskusi kalau ada pertanyaan.